Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Segala pujian kepunyaan Allah yang telah menurunkan kitab kepada hambanya, dan Dia Allah tidak menjadikan pada kitab itu suatu kesalahan. Kitab itu tidak didatangi oleh kebatilan, baik dari depannya maupun dari belakangnya. Dan kitab itu turun dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ikhwanidin, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa lagi dalam kajian online. Kawan-kawan semua diberi kesehatan, kesempatan, kenyamanan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua itu karena kasih sayangnya kepada hambanya. Pada malam hari ini kita masih meneruskan tentang meniti ke dalam diri dengan kesadaran mendapatkan petunjuk. Kalau kita melihat di surah 18 ayat 17, di situ disebutkan, dari tutup ayatnya memang ditulis firman Allah menegaskan, may yahdillahu fahuwal muhtadi, ya. Barang siapa yang Allah memberi petunjuk, fahuwal muhtadi, maka dia, orang itu akan mendapatkan petunjuk. Kemudian waman yudlil, ya, dan barang siapa yang dia Allah itu sesatkan, falan tajidalahu waliya mursida, maka dia tidak akan mendapatkan waliya mursida, pemimpin atau pembina mursida yang menunjui atau yang memberikan petunjuk. Yang berbahagia, din ini, agama ini adalah petunjuk. Sedangkan kitab Al-Quran itu adalah buku petunjuk. Nah, kemudian kalau kita mendapatkan seorang pembina, seorang guru, itu adalah sebagai menjelaskan dari petunjuk, menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan petunjuk. Maka dalam ayat ini, ya, siapa yang memilih petunjuk, Allah memberikan petunjuk, wawal muhtadi. Tapi kalau dia itu memang memilih yang sesat, ya, Allah juga menyesatkan karena dia tidak mendapatkan walian, ya, pemimpin ataupun istilahnya pembina, mursidan yang menunjukkan kepada kesadaran atau petunjuk. Jadi ayat ini jelas sekali. Kalau kita sudah mendapatkan waliya mursida, ya insya Allah kita akan mendapatkan petunjuk. Namun kalau seseorang tidak mau mencari, ya kalau saya gambarkan waliya mursida, seorang pemberi petunjuk itu, ya, kalau suatu tempat yang di situ ada, kalau dalam lautan yang dalam itu ada mutiara, ada marjan dan lain sebagainya. Ya. Maka dalam surah 55, ya, surah Ar-Rahman, ayatnya 24, Allah sudah berfirman, ya, ayat 24-nya, walahul jawari, dan baginya kapal-kapal al-munsya'at, yang tingginya timbul tenggelam. Jadi ya, kalau di terjemahan lain itu adalah gelombang fil bahri, di lautan, ya, kal a'lam, ya, laksana gunung-gunung. Nah, kalau kita melihat di sini bahwa di dalam lautan itu kan ada yang namanya mutiara di dalam dan marjan, karena adanya di dalam yang laut yang sangat dalam, di dalam kegelapan, gitu kan.
Karena kalau kita masuk ke laut makin ke dalam kan makin gelap kan begitu. Nah, sebetulnya ayat-ayat yang berhubungan dengan makrokosmos, alam semesta, ya, itu sebetulnya juga bisa dipahami dengan mutasabiyat dalam arti secara hakikat itu juga di dalam diri kita. Nah, kalau kita melihat mutiara itu di apa ya, yang tidak bercahaya itu karena mungkin di dalamnya itu masih ada terbungkus oleh tiram, ya, maka kita harus menyelam ke dalam. Kalau ada orang yang apa ya, hanya di pantai kemudian tidak menyelam, ya, ya tidak akan mendapatkan mutiara. Nah, orang yang gagal mengambil mutiara namun sudah menyelam itu sudah bagus karena dia sudah berusaha dan Allah sudah menilainya, daripada yang hanya nonton di pinggir laut, yang hanya nonton di tepi pantai, tidak mau ya menyelam kepada samudra itu tadi. Nah, padahal untuk mendapatkan tiram, untuk mendapatkan apa mutiara itu, ya, menyelamnya itu harus lebih dalam. Ya, mungkin saja tantangannya itu lebih banyak. Mungkin bisa ketemu dengan ikan paus, mungkin bisa ketemu ikan hiu, bahkan mungkin ada ular laut dan sebagainya. Nah, segala rintangan, ya, itu sebetulnya kalau Allah memberikan begitu, berarti sebetulnya itu untuk supaya kita ini dalam menyelam itu, ya, tidak apa ya, tidak ragu-ragu, karena memang namanya orang beriman itu tidak ada ceritanya tanpa ujian, pasti ada ujian kan begitu. Nah, untuk mencapai apa rasanya iman itu kan Allah mengantarkan kita berbagai macam ujian, cobaan, ya, dan itu akan apa semacam tangga. Ya, tangga itu ya ujian itu, lulus kemudian akan naik seperti dalam anak sekolah ataupun kuliah. Nah, apalagi kalau ada orang hanya baru menyelam, ya, sudah teriak-teriak, wah, takut dan sebagainya. Ya, kalau tadi ada yang hanya nonton di pantai, ini nyelam terus kaget, terus bingung, terus ke pantai lagi, ya. Nah, ini juga nggak dapat apa-apa. Nah, ini sebagai ilustrasi kita bagi pencari kebenaran, siapapun yang mencari kebenaran, bersiap-siaplah mendapat tantangan dari mereka yang tidak suka kepada kita, termasuk mungkin dari internal diri kita, keluarga kita. Dan memang mencari kebenaran itu harus ya berjuang dengan, kalau berjuang itu kan bi anfusikum wa ambalikum. Ya, mungkin kita hanya mendengarkan rekaman ataupun YouTube atau apapun itu harus kita beli data, itu kan pakai uang juga, itu namanya juga kita berjuang. Tapi biasanya orang kan yang tidak punya kesadaran, tidak mau mencari kebenaran kan beli data, pulsa hanya untuk main-main, ya, TikTok dan lain sebagainya atau apa gitu. Tidak untuk apa ya, mencari sesuatu yang mutiara dalam lautan tadi. Hadirin yang berbahagia. Nah, dalam rangka pengambilan mutiara itu, ya, kalau saya analogikan juga beda orang yang mengambilnya dengan tangan kosong, menyelam dengan tangan kosong, dengan yang membawa alat-alat. Sebab apa? Kalau kita sudah membawa alat, misalnya, ya, kalau tangan kita sudah pakai apa alat, kemudian tangan kiri alat ada jaring, ya, ada apa istilahnya juga sesuatu yang bisa untuk mengambil mutiara di dalam tiram, marjan dan lain sebagainya, itu kalau dalam ruhani kita, ibaratnya kita ini ya sudah beriman. Nanti kalau alatnya itu komplit, dengan yang tangan kosong beda hasilnya untuk mencapai mutiara itu. Kalau kita sudah beriman, ya, itu ibaratnya sudah angka 1, ya. Kemudian kita sudah beriman ma'rifatullah, itu sudah angka 1. Kemudian kita mengerjakan, mungkin ya sudah mengerjakan sholat, kemudian ibadah yang lain, kita sedekah, ya, kita memberikan sesuatu pada orang lain, membantu, itu namanya juga sudah amal soleh. Itu jaring kita kalau kita mendapatkan mutiara itu.
Maka lengkaplah sudah. Tadi kalau angka 1, kemudian kalau istilahnya sudah ada iman, ya, ada marifatullah, kemudian ada amal soleh, itu angka 00. Kemudian kalau depannya sudah angka 1, tambah 0, tambah 0, tambah 0 akan menjadi banyak. Nah, kemudian kalau kita melihat itu, memang itu juga harus, ya, kalau saya gambarkan, tangan kiri, tangan kanan memegang alat untuk mengambil mutiara itu, dan ada jaring. Kalau jaring itu ya pikiran kita, ya, ilmu kita, jihad kita, ya, usaha kita, ya. Mungkin juga tadi saya sebutkan jihad bi ambalikum wa anfusikum, kan begitu. Nah, ikhwatin yang berbahagia, dalam hal ini, ya, kalau kita sudah melihat ayat yang saya sebutkan dalam surat 55 24 tadi, kan ada fil bahri. Bahri itu kan artinya apa ya? Laut. Ya, maka kita memang sebetulnya harus wisata ke laut atau wisata bahari, kan begitu. Nah, istilahnya apa ya? Harus sering-sering wisata ke laut. Yang dalam ini kalau dari sisi rohani, ya, kita kan mengambil mutiara-mutiara yang di dalam laut. Allah menyuruh kita melaut, lihat air. Secara ruhaniyah, air itu kan cahaya. Untuk melaut diperlukan kapal yang berwujud seperti gunung itu, ya, gunung yang tinggi itu kan kesadaran orang yang tinggi kalau kita kembalikan kepada mikrokosmos kita. Nah, sudah Allah Haji itu juga ada nahkoda, ya, nahkoda adalah pembina mursida yang di situ kita bisa mengambil ilmunya. Nah, sudah dikasih kapal, sudah dikasih laut, ya, ada kesadaran seperti itu dan lain sebagainya, tinggal mengambil. Kalau sudah ada niat, insya Allah Allah akan memberikan, kan begitu. Nah, kalau sudah diberi fasilitas, tapi kok enggak mau melaut, ya, itu kan akhirnya juga akan rugi sendiri. Yang rugi siapa? Ya, dirinya sendiri, karena memang Allah itu tidak ada paksaan, mau kafir silahkan kafir, mau iman silahkan iman, kan begitu dalam surat 18 ayat 29 itu. Nah, oleh karenanya itu, kalau sesuatu yang sudah kita sebutkan, misalnya kita harus memakai pikiran dalam arti kalau kita cerdas dalam mengambil mutiara, pakai jaring, pakai alat ini dan lain sebagainya, ya, itu kan ibaratnya kita ini sudah membuat angka-angka tadi, angka 1 tambah 0 tambah 0 tambah 0 akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, kenapa kadang orang itu tidak mau mengambil mutiara, tidak mau berusaha untuk mendapatkan mutiara, ya, karena dia itu mungkin masih ada kemelekatan, jadi masih cinta dunia, ya, belum memfungsikan di dalam kolbunya, belum terbuka mata kolbunya. Kemudian kalau sudah begitu, memang ya Allah juga tidak akan memberikan petunjuk secara gratis dan instan, karena dia masih ada kemelekatan dan mungkin dia juga ada penolakan, ya, menolak. Ya, tidak perlu itu, saya tidak perlu mutiara, tidak perlu petunjuk, tidak perlu ini, saya sudah sukses, kan begitu. Itu sebenarnya sudah arogan. Apalagi ditambah kebosanan, karena kalau sudah ada kebosanan, ya, orang, wah, saya sudah wisata bahari ke sana berulang-ulang, saya bosan dan lain sebagainya. Lah wisatanya hanya melihat pantai, tidak menyelam ke dasar lautan untuk mengambil mutiara, untuk mengambil tiram itu. Maka ada perbedaan. Yang itu yang berbahagia, maka ayat-ayat kauniyah yang berupa makrokosmos semesta ini, dan kita sebutkan yang dulu-dulu bahwa kita ini bagian dari ada alam semesta. Maka kalau kita bagian dari alam semesta, ya, kita sadari dengan kesadaran yang tinggi, ya, kita akan bisa mengambil manfaat apa yang ada di alam semesta itu. Seperti kemarin tentang pohon, ya, mungkin kita dengan yang lain lagi, semuanya itu bisa ejawantahkan, ataupun bisa kita untuk dalam diri kita ini, untuk meniti ke dalam diri ini, untuk mengambil pelajaran. Oh, ternyata pelajaran dalam ayat-ayat kauniyah yang sudah Allah berikan itu sangat banyak sekali, dan kebanyakan memang tidak menyadari. Dalam Al-Quran banyak sekali, sedikit yang bersyukur, sedikit yang mengimani Al-Quran, ya, sedikit yang mengambil pelajaran. Bahkan ada kata-kata kebanyakan tidak bersyukur, kebanyakan tidak mau mengambil pelajaran, kebanyakan ini dan itu yang negatif-negatif.
Nah, itu karena manusia kadang tidak sadar dalam keadaan sadar. Ya, harusnya dia itu diberi kesadaran untuk sadar menerima apa yang Allah berikan, tapi karena yaitu kena virus dunia, kena virus kemelekatan tadi, ya, kena virus kesombongan, ya, kena virus ya banyak sekali. Yang di sini bukan virus COVID-19, tapi virus yang mengenai kolbunya, atau dalam arti tidak mau membuka mata kolbunya, tidak mau meniti ke dalam diri. Maka yang terjadi adalah kebekuan. Ibarat air kalau beku, ya seperti itu. Satu gayung aja kalau beku itu kita untuk mandi kita akan berdarah-darah. Tapi kalau air itu mengalir jernih, akan lembut di dalam kita memakainya. Nah, oleh karena itu, Ikhwanuddin yang berbahagia, dalam surat 59 ayat 19 itu, kalau kita lupa kepada Allah, Allah akan melupakan kita. Ya. Dan maksud saya, kalau kita lupa kepada Allah, kita akan lupa kepada diri kita sendiri. Karena Allah itu tidak maha lupa, tapi kita sendiri kalau lupa kepada Allah, kita akan lupa kepada diri kita sendiri, tidak paham, tidak mau meniti ke dalam diri. Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang ingat pada Allah, ingat pada diri sendiri, selalu meniti ke dalam diri, dan mau membuka mata kolbu, dan mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu istiqomah. Demikian malam ini. Nasrun minallahi fa fahum qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.